Ya, untuk demo kali ini kita mohon maaf karena kondisinya untuk atlet Seleknas itu atau atlet Platnas itu hari ini semuanya sudah pada pulang kampung, jadi diistirahatkan dulu setelah Seleknas, kemudian nanti ada pemanggilan tanggal 5 kembali lagi ke Padepokan. Jadi kita tertinggal itu hanya 2 dan kebetulan karena domisilinya itu di Jakarta. Dan mungkin di sini mohon maaf ya, tadinya ada 2 yang perempuan, ternyata yang satunya itu akhirnya sudah pulang juga. Jadi yang tertinggal adalah peraganya dan kami sudah dapat izin dari PBIPSI juga. Peraganya adalah salah satunya laki-laki, satu perempuan, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang diperlukan nanti mungkin dari wasit juga akan berperan juga sebagai pesilat juga di sini. Karena biar apa? Sejantina. Saya perkenalkan dulu di sini wasit adalah Ruslan ya. Ruslan Syamtani, beliau adalah wasit juri internasional. Kemudian untuk pesilatnya yang perempuan adalah Suci. Suci kelas di bawah 45 ya. Yaitu disebutkan bahwa ada kelas baru di dewasa ini adalah under 45 atau di bawah 45 kg. Ini. Dan Suci adalah juara kejuaraan dunia ya. SEA Games Filipina dengan kejuaraan dunia kemarin di Malaysia. Ya. Kenalkan, nama saya Diego, kelas standing kelas B Putra 50 sampai 55 kg. Asal saya dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kenapa yang lain pulang, kamu nggak pulang? Oh ya nggak apa-apa. Kirain nggak ada ongkos, kasihan ya. Ya jadi bukan karena nggak ada ongkos, ya kebetulan kuliahnya di sini. Jadi alhamdulillah ini yang dapat memperagakan ya. Oke, untuk pertama di sini nanti ada mungkin apa wasit nanti diperlukan juga atau misalnya kita lihat juga tanpa wasit itu sesuai apa kita sesuaikan dengan kasusnya. Di sini silahkan berhadapan. Wasit sebelah sana saja berdirinya ya di sana. Kita perlihatkan contoh untuk nilai 1. Di mana nilai 1 itu adalah serangan tangan. Serangan tangan yang diperbolehkan ini adalah pukulan lurus ya. Pukulan lurus 1 tangan. Nah, ini untuk yang ini bagaimana untuk yang merah? Wasit dikasih apa kalau begitu? Pembinaan karena pasangnya mengepal dua-duanya. Ya. Ya, boleh 1, boleh yang penting ada 1 tangan yang terbuka di sini. Itu adalah pukulan lurus. Selanjutnya itu adalah pukulan bandul ya. Bandul bawah, kemudian bandul samping, kemudian sikutan. Di sini sikutan itu tidak ada sentuhan, yang tangannya ini bebas, tidak ada pegangan. Jadi kalau sudah begitu, ini adalah termasuk nilai 1. Apalagi pukulan Superman, ya sambil loncat itu. Nah sekarang bagaimana sambil megang? Megang baju, kemudian mukul 1 tangan, kemudian bagaimana lagi? Pegang body protector, misalnya dengan bandul, itu ya, pegang body protector, pegang baju. Untuk kamu ada tendangan ke atas yang merah. Iya, pegang pukul itu ya, pegang pukul. Dan ini juga bisa mukul. Kalau ini mukul, dia juga dapat nilai. Ya, asal mantap bertenaga, sasaran sah, kemudian tidak terhalang di sini. Itu. Kemudian
Pukulan sudah dari atas ya. Jadi di sini tidak dilihat lintasan. Jangan dilihat lintasannya, kamu lintasan ke atas. Nah, kalau dulu kan baru lintasan begini sudah henti. Sekarang tidak dilihat lintasan sepanjang nanti kenanya adalah kena sasaran yang sah. Itu. Tendangan baling. Tendangan baling. Iya. Haymaker. Haymaker. Buat babet. Abdus. Ya, itu ya. Dengan arahan yang sangat luas sekali. Itu. Itu untuk serangan tangan. Ya. Ya. Pukul belakang. Itu yang ini. Yang sarannya. Kamu loncat ke belakang. Langsung pukul belakang. Itu ya. Atau ini nih. Pukulan palu itu ya ke arah bahu itu dapat nilai seperti kemarin karena ini itu sudah ditebalkan. Ini termasuk sasaran yang diperbolehkan dan memperoleh nilai. Ya, pukulan palu dari atas. Kemudian set boleh sambil di ini. Ya, itu boleh ya dari ini atau dari atas juga. Pukulan dari begini itu boleh, pukulan palu. Oke, itu. Nah, sekarang untuk serangan kaki. Serangan kaki yang mana saja? Oke. Pukulan lurus. Masih tetap nggak gantian? Nggak. Oke, iya nggak apa-apa. Pukulan lurus, kemudian T, kemudian sabit, kemudian tendangan baling, tendangan belakang, baling. Iya. Tendangan itu, kemudian sambil pegang, hanya satu tangan ya, sambil pegang body. Ya, itu boleh misalnya megang lagi itu boleh. Dua-duanya megang selama itu adalah untuk melakukan serangan. Nah, tapi kalau sudah begini tidak lepas, ini ketika dua-duanya ini sudah mulai hitungan dari wasit. Ya itu nanti. Kalau sudah misalnya ada tarikan begini, wasit sudah mulai tuh dua, itu mulai dipijit yang itu yang apa? 5 itu ya. Sudah 5 detik. Kalau misalnya alatnya jalan sesuai sama itu alat akan bunyi juga 5 detik. Kemudian yang baru adalah tendangan kuda. Nanti di sini mana nih? Tendangan dengan satu kaki. Kemudian tendangan dengan 2 kaki. Oke ya, hanya tendangan kuda ini yang diperbolehkan selain telapak kaki juga telapak tangannya menyentuh tangan. Selain itu dinyatakan nanti kalau selain itu ada yang menyentuh matras, dinyatakan dia jatuh. Langsung. Ya, walaupun misalnya dia kena tadi, dia dapat nilai 2 dulu. Dia dapat nilai 2, dia dapat nilai 3. Kemudian ya ketika karena hentakan, tadi itu bukan lututnya yang kena,
dia mau lututnya kena tapi kemudian dia koprol ke depan. Tetap saja itu yang kena matrasnya itu di luar telapak kaki dan telapak tangan. Tetap dia akan dinyatakan jatuh. Jadi itu risikonya untuk yang serangan kuda, tendangan kuda. Oke, tadi serangan ini saya lupa ada serangan untuk dua tangan ya. Nah, itu ya. Atau ini. Nah, ini bukan dorongan. Kalau misalnya ini dengan satu ini jeblak. Nah, ini adalah nilai. Ya, adalah nilai. Ataupun dengan dua tangan ataupun dua tangannya begitu. Itu adalah nilai. Sebut dorongan yang itu kalau misalnya di sini. Enggak, ini apa? Enggak, bukan. Kamu melakukan serangan, kamu keluar. Serangannya betul. Ini serangannya ini. Bukan. Kamu melakukan dua tangan, kemudian kamu keluar. Ya. Dia keluar akibat serangan tersebut. Nah, dia dinyatakan keluar gelanggang. Kamu di sini. Kamu dorong dengan dua, kayak dorong mobil gitu ya. Dorong mobil itu dua. Nah, itu adalah mendorong. Jadi yang merah itu tidak dinyatakan keluar. Ya, karena akibat dorongan. Tapi kalau hanya dengan satu langkah kemudian dia keluar, itu adalah dia keluar gelanggang. Karena akibat serangan. Tadi sampai sini kelihatan nggak? Itu adalah untuk serangan kaki. Serangan kaki, kemudian masih ada pegang kaki dengan pegangan. Ya, dan itu. Dan kalau ada rofel, artinya melakukan beberapa berulang-ulang, teknik yang sama nilainya tetap dianggap satu. Karena kamu pegang. Tuh, 2, 3. Nilai tetap 1. Kemudian 1, 2. Ini lepas tangan, lepas kakinya misalnya. 1, bandul, lurus lagi. Oke ya. Ini pertama dia lurus. Lurus, bandul, lurus. Nilainya berapa? 1, 1, 1. Meskipun ada yang teknik sama 2 kali, tapi sudah ada jeda, itu dengan bandul dulu, kemudian lurus lagi. Tapi kalau misalnya lurus terus berapa kali, 10 kali pun itu tetap dinyatakan hanya 1 kali. Karena teknik yang sama berulang-ulang tanpa ada jeda. Demikian juga dengan tendangan, ya, dengan serangan kaki. Misalnya kiri kanan dilakukannya, tapi serangannya itu lurus. Jenis serangannya sama. Kanan, kiri gitu. Kanan, kiri dengan teknik yang sama itu adalah dihitungnya 1. Tapi kalau sudah dengan tangan kanan kaki kanan 1 kemudian T atau sabit itu adalah 2, ya. Itu hampir sama dengan sebelumnya. Oke. Apalagi yang belum? Untuk ini, dengkul. Dengkulan. Dengkulnya yang bersih yang masuk nilai. Tidak ada sentuhan, tidak ada pegangan. Ya. Bisa dari depan, bisa ayunannya. Kalau dulu kan ayunan dari depan begini kan, dulu tidak boleh. Nah, ini ya. Tapi kalau misalnya pas begini kena kemaluan, dia yang pelanggaran. Tapi kalau dari bawah asal selama kenanya ke sasaran sah, itu jadi nilai. Atau dari samping, di sini, dari samping ini. Itu adalah masih dapat nilai. Itu. Ya, lakukan lagi. Ya. Ya itu ya. Tapi kalau misalnya tangannya menyentuh, kemudian dengkul, menyentuh ya,
Ini adalah kasih apa tindakan wasit? Dikasih teguran 1 karena ini adalah pelanggaran sedang. Ulangi lagi, sekarang megang. Di menghadap KP. Ya ini ceritanya KP-nya di sini nggak apa-apa ya. Jadi menghadap KP. Itu dikasih peringatan 1. Ada dulu Pak. Ya ada. Skor 5 menit ya. Ada azan ya. Skor dulu 5 menit tutup.
Oke, salam dari Kepri. Kepri. Selamat siang menjelang sore, saudara. Salam dari Kepri. Sudah? Ya, baiklah. Pak Ruslan, silakan. Mungkin nanti tadi ada yang kurang jelas ya dalam ininya. Soal antara rofel itu, antara pengulangan. Pengulangan itu. Ya. Pukulan lurus, misalnya pukulan lurus kiri kanan. Itu gantian ini tidak boleh seperti itu. Kalau untuk tendangan juga sama. Ini dengan di tempat. Tapi kalau sudah melangkah, mundur, kemudian mundur lagi, dia dengan tendangan, itu adalah dia sudah ada langkah. Berarti sudah ada jeda, ya. Kalau tadi itu contohnya ternyata saya nggak, ternyata dia ada langkah dulu. Kalau ada langkah dulu berarti itu adalah sudah dua, dia mundur, kemudian dua, mundur, itu sudah ada jeda. Tapi kalau di sini, misalnya kamu ini, tenang, tapi kamu langkahnya masih di sini. Tenang. Nah ini yang begitu, atau misalnya tendang dengan kaki, nggak usah mundur, kamunya tadi jadi ini dengan track, dengan misalnya gini, tuh 2, 3 gitu ya, dengan posisi yang sama, itu adalah pengulangan, repetisi itu ya. Tapi kalau sudah ada mundur, sudah ada jeda, itu berarti sudah dihitung lagi. Nah kemudian kita sebelum ke praktek untuk jatuhan, saya terangkan lagi kemarin. Yang tidak boleh itu dengan 2 tangan itu adalah objeknya 1 body protector, 2 baju. Jadi ini bukan termasuk baju ya, ini celana silat sini. Yang baju itu sampai sini. 2 baju, yang ketiganya adalah tangan. Di sini. Jadi kalau tarikan 1 tangan, 1 body protector, itu tidak boleh. 2 ini, dua-duanya body protector, tidak boleh. 2-duanya tangan, 2-duanya baju, ini tidak boleh. Ya. Atau misalnya kombinasinya, 1 body protector, 1 tangan, 1 baju. Ini pokoknya antara ketiga objek ini tidak boleh dengan 2 tangan, ya. Kecuali hanya 1. Kecuali kalau misalnya ini celana, ini body protector boleh, ini boleh. Kaki ini atau kaki dengan buat tangan ke kaki itu boleh. Hanya tidak boleh itu adalah seperti dulu cabut singkong, dia tidak ada reaksi, tiba-tiba dia ke bawah ambil, itu tidak boleh. Baik, kita praktekkan ya. Yang boleh dulu. Sekarang kita dengan nilai dengan jatuhan, ya. Dengan jatuhan dimulai dengan serangan langsung, jatuhannya serangan langsung. Kemudian gini, sebentar. Biar mengalir juga. Nanti mungkin langsung dengan ada disebutnya counter attack. Ketika proses itu adalah 5 detik. Contohnya. Nah ketika begini, sebentar jangan dulu ya. Itu buzzer yang dipegang oleh Dewan akan dipijit. Langsung menghitung otomatis 5 detik. Tapi wasit juga di backup. Wasit nanti yang hitungan wasit yang diakuinya 1. Nah kalau sudah 5 berarti henti di sini. Sebelum 5 misalnya hitung. Kehitungan ketiga berhasil menjatuhkan. Nah di sini jangan dulu.
Di sini ketika itu dulu. Ya. Diam dulu. Nah, kalau sudah 3 jatuh, hitungan dihentikan. Wasit di sini tidak langsung menghentikan, akan memberikan kesempatan 2 detik untuk melakukan counter attack. Tadi menunjukkan biru. Dan merah sudah biru tidak boleh melakukan serangan lagi dalam bentuk apapun. Misalnya sudah di bawah, biru mukul. Mana biru kamu mukul. Nah ini jadi pelanggaran. Jatuhannya nanti tidak akan disahkan karena dia sudah mengakhirinya dengan pelanggaran. Ulangi lagi. Jadi yang diperbolehkan melakukan counter attack atau serangan balasan itu adalah sudut merah dalam waktu 2 detik. Misalnya ketika 1 bisa dengan dia menarik hanya 1 tangan. Atau kembali lagi mesin tadi. Kakinya kamu menggunting. Atau menggunting, ya kembali. Itu dalam waktu 2 detik. Ya, dalam waktu 2 detik. Apabila yang diperbolehkan oleh sudut biru, selain itu, misalnya ini ke bawah, hanya bisa menahan. Menahan dengan 1 tangan, atau tapi menahan ya, kalau ini sudah megang. Megang 1 tangan seperti tadi boleh. Ini. Boleh satunya karena megang kaki. Kemudian dia nahan. Nah ini 1 tangan megang diperbolehkan. Nah ini diperbolehkan. Tapi tidak boleh mencengkram dengan 2 tangan. Nah itu yang tidak boleh ya. Karena kelihatannya prosesnya tadi ada dengan 2 tangan. Jadi hanya menahan saja. Menahan. Nah dalam 2 detik ketika dalam 2 detik nanti ya putuskan. Nilai untuk siapa? Nilainya untuk sudut merah. Oke, sekarang masih kasus yang sama. Tapi counter attack-nya lebih dari 2 detik. Ya, kamunya agak lama ya. Hitungan ketiga menjatuhkan 1, terus jatuh. Terus begitu 2 detik dihentikan. Misalnya dalam hitungan ketiga 3 detik ya. Ulangi lagi, barusan bagaimana ininya. Sebentar. Oke ya. Diulangi lagi, dalam hitungan ketiga jatuh, kemudian dia menjatuhkannya counter attack-nya lebih dari 2 detik. Ya. Tuh. Nah, pas dihentikan, dia jatuh, orang akan menganggap, oh dia jatuhan untuk sudut ya. Nah, sebentar. Wasit akan mengatakan ini tidak begini ya. Nah, counter attack-nya sudah lebih dari 2 detik. Sehingga jatuhannya untuk siapa? Jatuhan tetap untuk sudut biru. Itu ya, kalau counter attack lebih dari 2 detik. Itu dan memberikan jatuhan untuk yang pertama tadi. Memberikan jatuhan. Oke, itu untuk gambarannya. Kemudian sekarang contoh serangan langsung. Masih seperti biasa. Sapuan depan, sapuan belakang masih diperbolehkan. Dan ini ya, masih ada waktu 2 detik. Diam dulu di sini. Posisinya begitu tadi. Ini dia tidak berhasil jatuh. Jadi dalam 2 detik ini masih ada kesempatan untuk keduanya untuk memperoleh nilai.
dia kan posisinya sudah di bawah, dia tidak mungkin counter attack-nya dalam bentuk jatuhan. Jadi untuk dia counter attack-nya itu bisa pukulan atau tendangan. Sementara untuk dia masih ada waktu 2 detik, ini tidak berhasil, masih diperbolehkan melakukan serangan jatuhan lagi. Jadi untuk circle itu, untuk sapuan depan bisa dilakukan bolak-balik. Atau sudah circle belakang. Thread tidak gagal, kamu langsung. Nah ini dalam waktu 2 detik, jadi dia jatuh. Sekarang gini. Itu, kemudian kamu tendang, kamu ambil satu kaki, satu tangan ya, satu tangan aja. Satu, langsung. 2. Oke ya, di sana. Dalam 2 detik ini dia gagal, setelah itu dia melakukan counter attack, tapi dia cepat langsung mengambil kaki dan menjatuhkan. Dalam waktu 2 detik, dia kalau juri melihat, dari juri yang terlihat, dia memperoleh nilai 2 dan dia memperoleh nilai 3. Lakukan dengan cepat. Nah 3 ini akan dinilai oleh dewan, dimasukkan. Tapi untuk 2-nya ini tergantung dari juri yang melihat. Kalau ada 2 juri yang melihat, akan naik nilai 2-nya. Sekarang untuk guntingan. Kalau apa? Kalau nggak jatuh, itu kan kamunya sudah di bawah posisinya. Enggak, jatuhan gagal. Ya, jatuhan gagal itu. Oke, sekarang guntingan tanpa ada pegangan. Mana wasit? Guntingannya yang satu. Tanpa ada ya, kasih nilainya. Oke ya, sekarang guntingan tanpa pegangan gagal. Guntingan biasa ya, tanpa megang. Gagal. Wasit akan menyebutkan bahwa itu adalah teknik yang gagal. Jatuhan tidak sah. Sekarang guntingannya sambil megang. Dan berhasil. Ya, kasih. Jadi guntingan dengan sambil menarik atau memegang diperbolehkan. Sekarang guntingan yang berusan sambil memegang tapi gagal. Nah ini, jadi yang jatuh yang mana? Yang jatuh ketika teknik jatuhan dengan memegang gagal, maka dianya sendiri yang akan dinyatakan jatuh. Itu kalau misalnya tadi sapuan atau guntingan tanpa ada pegangan, ketika gagal hanya dinyatakan teknik yang gagal. Tapi kalau sudah sambil menarik atau memegang, kemudian gagal, malah kebalik. Yang melakukan teknik menjadi jatuh di sini. Jadi kalau teknik dengan tarikan atau pegangan itu harus berhasil. Ya, kita lihat teknik jatuhan dengan tarikan yang berhasil. Boleh asal kalau kaki boleh 2 tangan, kalau di atas itu 1 tangan. Kayak ini teknik dengan menjatuhkan diri.
Oke. Itu dengan pegangan dengan tarikan ya yang berhasil. Coba sekarang gagal. Satu, dua. Nah, ketika di bawah itu adalah dua ya. Hentikan. Ya yang melakukan teknik yang gagal itu menjadi jatuh. Jadi di sini hati-hati juga kita kalau pesilat itu mesti yakin dengan kemampuan tekniknya. Jangan gambling. Kemarin banyak yang kalahnya itu karena teknik-teknik dia yang gagal. Sehingga lawannya tinggal mungut-mungutin aja nilainya. Jadi kalau yakin, nah itu harus ada lagi untuk otot pergelangan tangan tarikan dan tidak hanya dua. Kalau dua dulu dengan tenaga sedikit bisa langsung menjatuhkan, sekarang hanya dengan satu tangan. Itu. Kemudian untuk ambilan dari apa? Dari kalau kaki boleh dipegang dua-duanya. Nah itu. Nah ini masih diperbolehkan ya. Jadi ambil kaki dua-duanya. Nah ketika itu, misalnya ketika sudah dijatuhkan, wasit tidak akan menghentikan dulu. Itu selalu dihitung 2 detik untuk melakukan counter attack. Untuk melakukan counter attack. Jadi yang jatuh yang mana? Oke, jadi nilai jatuhnya untuk sudut merah. Nah sekarang yang disebut kalau ada seperti jatuhan bertumpuk, misalnya melakukan tarik, jatuh menimpa kita. Ayo menimpa sana, menimpa. Nah, tangannya di wasit. Nah di sini meskipun dia kelihatan jatuh, tapi selama itu apa? Selama selain telapak kaki menyentuh matras, ini tidak ada selain telapak kaki tidak ada yang menyentuh matras, ini makanya tidak jatuh. Jadi yang jatuhnya itu justru dia. Jadi nilainya untuk dia. Tapi dalam 2 detik, kemudian dalam 2 detik kamu sama Ruslan diginiin tangannya. Nah dalam 2 detik itu oleh pesilatnya ini digibaskan saja sehingga dia menyentuh matras, akhirnya dia jatuhannya untuk sudut biru. Itu. Ya, jadi kalau tidak bahkan sampai misalnya duduk juga selama tidak ada anggota badan lain selain telapak kaki yang menyentuh matras itu masih belum jatuh. Meskipun sambil duduk menduduki lawannya ini masih belum jatuh. Ya. Tapi ketika ada lututnya yang kena atau telapak tangannya kena, nah ini dianya yang jatuh. Jadi dia jatuh. Ya. Dan itu udah jatuh. Nah, ini juga jatuh, ya. Oke. Nah, kemudian counter attack sudah ya. Sekarang itu apa? Oke ya, sekarang untuk ini. Sebentar, untuk jatuhan kamu hindari jatuhkannya dari sini, dari belakang. Nah, ini diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan ketika kita menyerang lutut dari belakang. Sehingga jatuh, akhirnya dia yang jatuh. Oke. Kemudian ada teknik jatuhan dengan kuncian. Teknik jatuhan dengan kuncian. Nah, itu coba ini.
Nah, kalau sudah jatuh, dia itu teknik kuncian. Tapi kalau sudah jatuh, kunciannya itu jangan diteruskan. Sudah jatuh di bawah, kamu langsung diteruskan. Terus diteruskan, ya. Kalau sudah bawah, terus diteruskan, kunciannya dia menjadi pelanggaran. Karena kalau sudah jatuh, kuncian itu tidak ada kuncian yang di bawah. Kuncian itu kuncian hanya di atas saja. Oke, untuk selanjutnya kuncian atas. Sama itu juga kalau misalnya di ya nggak apa-apa itu. Jangan dijatuhkan saja, jangan jatuh. Ya, ditahan. Di sini hitung 2 sebelum 5. Kalau merah teriak. Merah teriak atau menepuk ya. Menepuk dari lawannya atau menepuk diri sendiri itu berarti dia sudah menyerah. Sudah menyerah, sudah menepuk. Kayak itu kemudian dinyatakan selesai dipegang. Meskipun tandanya ini bukan tanda diskualifikasi, ini adalah selesai. Ya, selesai dan nanti biru menjadi menang teknik. Tapi kalau sampai 5 detik merah masih bertahan akan dihentikan kemudian akan bersedia mulai lagi. Tidak ada nilai untuk kuncian. Kalau misalnya meskipun sampai bertahan 5 detik. Oke, sekarang untuk counter attack. Counter attack yang apa? Tadi dengan pukulan, dengan tendangan. Yang diperbolehkan itu adalah tendangan sabit dan tendangan T. Tidak boleh sambil menginjak. Jadi kamu melakukan serangan bawah. Tendangan ke bawah. T. Atau misalnya ya itu ya. Tidak boleh dari atas ke bawah. Gitu ya. Dari atas ke bawah menginjak. Kamu ke sini menginjak. Nah, ini ya yang tidak boleh. Oke. Oke, sebelum lanjut nanti mungkin ada teknik-teknik lain. Silahkan kita buka tanya jawab. Kemudian bisa sambil peragaan ya. Nanti saya lihat. Bisa sambil peragaan karena misalnya untuk yang di Pengprofnya sama-sama itu bisa sambil peragaan. Untuk kasus-kasusnya. Silakan kita buka tanya jawab. Yang mau tanya silakan untuk raise hand. Untuk angkat tangan. Sulsel, silakan. Yang jelas tak boleh. Yang tadi coba diperagakan tadi dijepit kakinya kemudian dipukul. Menendang yang merah. Sebentar Pak, kurang keras Pak. Ya, merah nendang ke biru. Biru menjepit kakinya. Coba deh diperagakan. Tidak sampai. Mana Sulsel? Mau diperagakan coba bagaimana Pak? Yang jepitan kaki tadi, merah menendang biru, kemudian ditangkap kakinya. Coba dulu. Kemudian merah menendang biru, coba. Ya. Ditangkap kakinya. Biru kan bisa memukul dengan poin. Iya bisa. Memukul dengan poin, tiba-tiba merah langsung narik, bahunya turun. Kalau dia jatuh berarti jatuhan.
Bisa memukul kalau bagaimana? Itu kan poin, biru juga poin. Coba Ya, biru, poin. biru pukul ke merah, poin. Naik tangannya ke bawah, tarik turun, jatuh. Itu kan jatuhan. Ya, terima kasih. Karena yang satu pegang kaki, yang satu narik body. Itu boleh. Itu ya Pak ya. Sekarang dari Lampung. Dari Lampung. Cek. Tes. Dari Lampung. Kedengeran? Silakan Pak, bertanya Pak. Ya. Teknik guntingan. Jadi guntingan kuncian. Ketika sudut biru melakukan kuncian atas, ya. Terus sudut merahnya jatuh. Biru yang kunci, merah jatuh. Dan kuncian terus dilanjutkan sampai di bawah. Apakah itu hanya peringatan atau biru didiskualifikasi? Terima kasih Teh Titi. Kalau kuncian itu yang diperbolehkan hanya kuncian atas saja. Ya. Kalau misalnya dilanjut itu nanti untuk efeknya itu bisa dari teguran sampai peringatan. Kalau misalnya kuncian atas ada cedera itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah ke bawah, kalau itu kuncian sudah ke bawah dan salah, sudah dihentikan, karena kalau ke bawah itu langsung akan dihentikan oleh wasit. Ketika pesilat masih meneruskan kuncian menyebabkan cedera, itu menjadikan peringatan. Kalau misalnya ke bawah dia terus melakukan, tidak berdampak apa, tidak adalah teguran. Itu ya Pak ya, jadi saja. Karena kalau ke bawah itu menjadi jatuhan nilainya. Ya lanjut Sulut. Nah, jadi tadi kalau misalnya biru mengunci kuncian atas tangan, coba biru kayak tadi biru mengunci tangan merah, kuncian atas. Agak kunci. Nah, kuncian kayak tadi. Nah, sekarang sebelum dia merah nepuk bahu atau nepuk badan, tanda dia tidak bisa tahan, dia menjatuhkan diri. Merah dalam kuncian menjatuhkan diri. Tidak, jatuh dari bukan menjatuhkan lawan, cuma jatuh. Merah yang jatuh. Apa ini? Biru jangan jatuh. Biru jangan jatuh. Ah, coba, agak kuncian. Langsung dia jatuh. Kunci, benar-benar kunci. Nah, jangan dulu jatuh kau. Nah, maksudnya sebelum dia terjadi kuncian sampai dia menyerah menepuk bahu badannya sendiri atau Nah, kalau sudah begitu dia menjatuhkan diri, apa ini dia jatuh terhitung jatuhan untuk biru? Apakah ini memang terjadi kuncian sah? Nggak bisa dengar. Aduh, nggak bisa dengar. Ya, kalau sudah jatuh lawannya, itu menjadi jatuhan dengan teknik kuncian. Jadi ketika proses kuncian, kemudian dia jatuh, wasit akan menghentikan T, sehingga kasih tanda. T, lepas langsung, tidak boleh teruskan. Akan menjadi nilai jatuhan. Tidak boleh diteruskan ketika di bawah. Ya. Sambung. Beni Susanto. Dari Jatim, sambung.
Mana Benny Susanto nggak jadi? Halo, izin. Terima kasih, Bu. Jadi terkait yang sama sebenarnya pertanyaan dengan dari Sulut tadi, bila dia yang merah tadi itu jatuh dan masih dikunci, itu kan berarti pelanggaran untuk sudut biru. Nah, apakah harus segera dilepas biar bernilai jatuhan atau tidak? Seperti itu, Bu. Tadi sama sebenarnya sama Sulut. Terima kasih. Oh iya sama Pak itu. Jadi kalau misalnya sudah dimasifkan itu pelanggar, ya, lihat dari dampak dia datang itu. Tapi kalau misalnya sudah jatuh kemudian dia melepaskan menjadi nilai jatuhan, itu sama ya. Yang lainnya masih ada yang raise hand? Bisa dilanjut, Bu. Bisa dilanjut pertanyaan saya? Ya. Dari Babel. Ya, terkait sama teknik hitungan, Bu. Hitungan di sini di poin 5 menyampaikan bahwa untuk atlet yang tidak bisa bangkit setelah mendapatkan serangan sah, wasit akan memanggil dokter. Kalau dulu itu ini disampaikan serangan sah atau serangan itu dokter. Apakah ini memanggil dokter dulu atau harus dihitung seperti yang aturan yang lama? Karena kalau kita langsung manggil dokter itu akan merugikan atlet yang bersangkutan. Itu di aturan di teknik hitungan teknik, Bu. Terima kasih. Iya, untuk serangan sah di sini, serangan sah misalnya untuk pesilat karena selalu ada kemungkinan antara serangan itu antara sah dengan tidak sah. Dengan tidak sah bisa saja serangan sah ketika sudah dihitung nanti dia ada komplain dari protes dari sudutnya bisa menjadi pelanggaran. Jadi memang untuk aturan sekarang waktu itu sempat ramai juga, tetap itu katanya memang harus panggil dokter. Panggil dokter ketika menyatakan fit, kemudian dia tetap tidak mau bangkit, dihitung dengan sampai 9 dan 9 bangkit diberi teguran 1. Itu Pak. Memang untuk sekarang itu karena setiap ada kasus tidak cedera, kalau kasus misalnya tidak bangkit itu karena akibat serangan sah atau tidak, karena serangan sah itu belum tentu juga menjadi serangan sah. Itu masih bisa diprotes oleh lawannya. Jadi untuk sebelum ada protes nanti hasilnya berbeda, memang itu adalah panggil dokter itu. Tapi hati-hati karena untuk sekarang ini ada kalau panggil dokter ternyata dinyatakan fit juga nanti ada itunya, itu termasuk nanti yang ditegur. Karena dia itu sebetulnya tidak apa-apa, dia mau dipanggil dokter itu adalah ulur waktu. Yang kemarin kejuaraan dunia banyak yang sudah fit, ternyata fit, teguran. Dari yang lainnya? Jadi izin artinya untuk aturan sekarang meskipun itu sudah jelas terlihat mutlak, tetap kita harus memanggil dokter dulu, Bu, atau ya, kalau kecuali kita dia bangun mutlak, harus langsung dihitung. Dilihat dulu Pak, dilihat dulu ya, dilihat dulu kalau memang tidak cedera. Oke, kalau cedera itu kita lihat yang ada di sana itu pesilat bangun itu ya. Kalau dia berlama-lama. Kalau dia ada unsur kesengajaan untuk berlama-lamakan, itu kan ada yang dia panggil 3 kali. Ya, dia itu susah sebetulnya dia tidak ada cedera atau apapun. Dia hanya lelet untuk bangunnya. Pesilat bangun sampai 3 kali, kemudian dia baru bangun dikasih teguran 1 di sana itu untuk yang ulur-ulur waktu di pelanggaran sedang. Tapi kalau memang cedera ternyata tidak, misalnya ada patah atau apa, itu memang kita panggil dokter. Kalau dulu langsung hitung, sekarang panggil dokter. Oke, lanjut. Berarti mohon izin mungkin boleh melanjutkan Ibu? Ya.
Ya, jadi artinya kalau kita panggil, kalau serangan itu mutlak, kalau kita panggil dokter, maka akan merugikan atlet yang menyerang, Bu. Tetapi kalau serangan itu jelas mutlak, kalau langsung kita hitung, itu artinya kan adil kita. Tetapi kalau serangan itu mutlak dan ternyata kita harus panggil dokter, waktunya 5 menit, maka akan merugikan atlet yang menyerang. Itu yang saya maksud. Jadi apakah kita tetap harus memanggil dokter meskipun itu jelas mutlak, atau kita langsung hitung? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi untuk cedera itu tetap panggil dokter, Pak. Di sana itu, untuk cedera tetap panggil dokter. Bukan cederanya, Bu, tetapi mutlak atau enggaknya itu yang saya maksud. Iya, di sana itu karena panggil dokter. Kemarin sempat ramai juga, tapi sementara itu panggil dokter dulu, Pak, ya. Sempat ramai ini soal ini. Ya, waktu kita mau SEA Games waktu itu. Masih itu peraturannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Berarti Oke, terima kasih, Pak. Harus panggil dokter. Terima kasih, Bu. Halo? Masih ada lagi dari Sulut, Mbak Titi? Yang tadi itu belum selesai, Mbak. Halo? Halo? Ya, Sulut. Jadi gini, bisa? Halo? Ada. Nah, ini kalau terjadi kuncian, dan kuncian sukses, dia langsung sudah badannya atau... Satu-satu ya, satu-satu. Dulu katanya, sulut dulu, kata Adi. Mbak Titi, kalau bisa terjadi kuncian dan sah, apa pertandingan langsung berhentikan dan menangkan pada yang mengunci? Atau kalau memang dilanjutkan, poinnya dihitung berapa kunciannya? Kalau dia sukses, apa pertandingan dihentikan dan menangkan pada yang mengunci? Atau pertandingan dilanjutkan dan hitungan berapa nilai kuncian itu? Makasih, Bu Titi. Nilai sumut Izin Bu, mau bertanya, kasusnya Biru melakukan pegangan kepada sudut merah, yang dipegang adalah bodinya, kemudian melakukan serangan tangan. Sudut merah juga melakukan hal yang sama, bukan serangan yang merupakan... Sebentar ya, pelan-pelan dulu ya. Oh iya. Biru memegang body. Ya, betul. Dan mukul ya. Ya. Yang merah juga melakukan hal yang sama. Merah mukul juga. Ya, megang juga. Ya. Sama-sama menyerang, Mas. Ya. Ini bukan dalam bentuk proses jatuhan. Ada batasan atau kita biarkan saja. Oke. Untuk itu kalau misalnya ada pegangan ya. Dan kalau saling pegang ini adalah waktunya ada kemungkinan akan ada jatuhan. Ya. Proses pegangan ini adalah ada kemungkinan jatuhan. Jadi kalau saling pegang begini, waktunya adalah 5 detik. Oke, tapi sekarang lepas, jangan pegang. Saling pukul. Saling pukul. Kalau tanpa pegangan ini, berapa kali pun ini tidak akan dihentikan oleh wasit. Tanpa ada pegangan. Ya, tanpa pegangan karena tidak ada indikasi kepada teknik jatuhan. Tapi kalau sudah ada pegangan, di sini pegangan tadi, dua-duanya pegangan, ya itu pukul,
1, 3, 4, 5, hentikan wasit. Ya, ulangi ya. Nah, wasit melakukan. Kemudian yang itu juga sudah pijit. Tet. Nanti akan bunyi alatnya juga ya. Lanjut. Sekarang dia pukul-pukul. Kemudian tendang. Tendang, tet. Terus serangan. Tidak akan dihentikan, tidak ada batasan 6 serangan. Selama tidak ada pelanggaran. Kalau dia nggak tarikan itu, kalau tarikan hentikan. Ada pertanyaan lagi? Ini untuk seni. Untuk seni tidak ada ini. Halo Bu Titi, tadi sulut belum dijawab. Oke, seni. Tadi sulut belum dijawab atau tidak kedengaran dari sini Bu Titi? Dulu ya, tadi lambat sih. Sekarang untuk seni di sini. Ini misalnya gerakan akhirnya itu akan ke sini ya. Akan ke depan sini. Nah, ini di sini adalah jarak ini. Nah, ini termasuk gerakan yang disalahkan. Kamu di sini. Ini di sini. Ini adalah masuk batas yang 1 meter itu ya. Di sini. Kemudian loncat. Ya, ini tidak disalahkan ya. Ini karena dalam batas 1 meter dari ring titik akhir. Nggak ada yang tanya seni ya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang nanya? Sulawesi Selatan tentang jurus tunggal. Boleh Jurus Surot tunggal. kita peraganya di sini. Sulsel, silakan. Tidak kedengaran Pak, suaranya Pak. Permisi, Ruslan. Oh, permisi. Ya, Ruslan. Ya, langsung ke belakang. Ya. Dulu Kang. Ya. Yang dulu. Yang dulu itu kuda tengah. Nah, sekarang serong. Ini yang perubahan yang kita dapatkan dari adik-adik yang sudah penataran. Kemudian yang Toya tadi. Yang Toya. Ini harus di depan lutut nangkis. Itu. Kemudian digolok juga kan lewat lutut. Ya. Kemudian langkah ada gerak jurus ini.
Ya, kata yang sekarang boleh diangkat tumit, boleh tidak. Kemudian boleh melangkah setelah bergeser, boleh tidak. Sini. Ya, nah, itu langsung. Boleh juga melangkah. Nah, ini yang saya konfirmasi. Apa benar itu, Bu? Terima kasih. Kebenaran juga ini karena dulu kita sekolah di sini. Kalau menambah langkah kita salahkan karena hanya baku. Oke. Tidak persepsi yang Yang penataran kemarin memberikan pegang buku kebenaran jurus tidak, Pak? Pegang buku kebenaran jurus, yaitu buku yang pertama kali diciptakan oleh pembuat jurus dari 4 negara. Diberikan nggak bukunya? yang penataran, Bu. Yang baru penataran. Ya, dan seharusnya dipegang oleh semua. Dari penataran dulu-dulu itu, buku jurus itu adalah salah satu materi, bukan hanya peraturan pertandingan saja. Jadi ketika yang 2012, ketika ditatar, itu yang harus diberikannya adalah 1, buku peraturan pertandingan, 2, pedoman wasit juri, yang ketiga adalah buku jurus. Di mana dalam buku jurus itu diterangkan maksud dari gerakan-gerakan tersebut. Karena yang menciptakannya itu dari 4 negara, dari beberapa perguruan. Di sana termasuk salah satunya di sana itu ada perguruan perisai diri. Di mana yang tadi ada beberapa itu berasal dari sana. Disebutkan seperti tadi, ini memang harus dilihat lagi. Jadi di sana itu bukan kuda-kuda tengah. Yang di sana itu dibaca oleh semuanya itu adalah elak mundur. Kalau elak mundur, Suci suka dari mana kita elak mundur kan? Bukan yang dari sebelumnya? Ya, ya, itu teh sudah ini ya, sudah colok, ada ini ya. Oh dari sini ya, dari sahabat ya. Oke, itu ada rangkaian serang belanya Pak untuk tunggal itu. Ada rangkaian serang belanya dan memang ini cukup panjang juga kalau kita bahas. Yang Bapak tanya itu adalah dari sahabat. Dari sahabat itu, nah ini sahabat ya. Enggak, kamu yang diserangnya. Terus udah yang sahabat, kamu tenang sahabat ya. Di sahabat kamu menghindar. Jadi sahabat itu ke leher ya. Sahabat menghindar, kemudian menendang. Nah di sana itu elak mundur. Kalau hanya begini, tidak akan terelakkan Pak. Karena untuk elak mundur ini memang diambil dari PD itu set, ketika itu hap. Jadi di sana itu dibaca elak mundur, bukan pasangan. Itu adalah elak mundur. Ya. Makanya itu dibaca lagi. Kemudian tadi yang untuk toya. Itu kalau itu diserangnya dari juru. Itu dari 4 penjuru ya. Ini ini. Oke ya. Dari mana dulu? Ini menghadapnya nih. Menghadap sininya. Kemudian lempar. Nah, itu ada sini ke sini dulu. Sini nyerangnya ke depan. Ini musuhnya menyerang musuh yang di sini. Kemudian di sini ada serangan juga, set.
Jadi kalau serangan itu yang sudah menyerang ke sini kemudian ada serangan di sana, itu tidak masuk akal kalau begini Pak. Karena itu sudah begini, ini serangan ke sini kalau hanya begini ini tetap masuk. Jadi kalau ada serangan itu harus kita kibas. Kalau hanya begini ini tetap serangan masuk. Hanya begini, ini tongkat bukan untuk keseimbangan tapi untuk menakis. Di sini diserang dari sana menakis, diserang menakis di sini. Diserang dari sana lagi balik. Menakis lagi, diserang lagi dari depan, kamu serang. Itu ilustrasinya begitu. Kalau yang awal-awal kita Terima kasih, Bu. diajarnya itu memang dengan ilustrasi gerakan-gerakannya. Ya. Dari jurus yang pertama tepuk, sisir, dobrak, oh tepuk itu untuk takisan. Terima kasih, Bu. Satu lagi yang saya ingin konfirmasi. Ya. Satu Jadi lagi. bukan kata saya, bukan kata siapapun, baca lagi itu berdasarkan buku jurus. Kemudian yang ini. Yang dari sini. Menambah. Itu adalah bukan pasangan, Pak. Ya. Salah saya. Nah, ya, kalau begini salah. Karena di sana itu adalah takisan dua tangan. Kalau hanya begini bukan nakis Pak, pasang. Jadi takisan itu harus ada power, ada tegangan. Apa? Ya. Itu tubi diangkat atau tidak? Sini. Itu kan. Nakis ya, bertenaga. Iya. Tengah, ya. Begini atau begini. Ada tenaganya. Boleh, boleh. Ya. Jadi itu silahkan bukan kata siapa, buka lagi bukunya. Buka lagi bukunya bahwa itu adalah kisi-kisi yang diciptakan, yang ditulis oleh pencipta jurus tersebut. Itu. Jinji, tunggu. Kemudian Bu, tentang menambah langkah bagaimana ini? Melangkah langsung atau menambah langkah? Apa bisa keduanya atau bagaimana? Begini, kalau misalnya itu menambahkannya memang menambah jadi satu gerakan, itu memang jadi tambah gerakan. Seperti yang golok itu kan. Oh, sekarang ada goloknya. Seperti yang disebutkan kan, itu bawa aja tongkat ini. Bahwa di sana ada beberapa gerakan, di sana itu disebutkan belah bumi. Bawa aja di sini. Kalau belah bumi itu artinya membacok. Pegang dulu nanti. Nanti kalau membacok itu banyak anak-anak di sana dilihat. Di sini. Banyak begini. Hup. Nah itu salah karena bacok Pak, ini apa? Banyak anak-anak itu serangannya yang jadi gini. Kalau membacok itu ya begini. Jadi ini harus begini. Belah bumi itu harus begini. Belah bumi itu adalah gerakan ini. Bisa pakai tangan, bisa pakai golok ini. Datar. Nah ini. Seperti sudah membelah sudah ke sini, kemudian ada gerakan yang ke sini kan? Sebetulnya ini untuk ancang-ancang, bukan gerakan. Tapi ada yang jadi gerakan. Anggap saja itu tidak kita salahkan karena ini mungkin untuk ancang-ancangnya adalah untuk bertenaga. Gak apa-apa lah gitu ya. Tapi ingat, ada yang konsentrasi, harus menyerang ke belakang. Bukan menyerang, ini adalah untuk ancang-ancang sebelum dia melakukan belah bumi. Kalau misalnya gerakannya betul-betul seperti tambahan gerakan, silakan bahwa itu adalah salah. Kalau misalnya dalam konteks masih masuk akal itu nggak apa-apa. Silahkan ini sendiri, tapi untuk kesamaan. Jangan sampai antara juri dengan pelatih beda. Semua mengarah pada buku jurus. Di sana itu sudah jelas. Jadi ketika pelatih melatih itu, juri juga menilainya kebenarannya itu sesuai dengan apa yang ada di buku. Itu ya Pak ya.
Karena kalau kita bahas lagi, berarti kita perlu lagi ada rencana harus benar baku. Mohon maaf. Akhir jurus 6 masuk jurus 7 itu apakah bisa menambah langkah atau langsung tadi? Mas Ruslan ini tahu nih. Akhir jurus 6 masuk ke jurus 7 itu kan kalau yang lalu sekalinya itu kita langsung berputar, tidak melangkah, tidak menambah satu langkah. Setelah banyak yang menambah langkah seperti gerakan ini. Iya, sudah itu. Tapi mau penjelasan Bu di akhir jurus 6 jurus 7 itu tangan kosong apa bisa menambah langkah 1-2 langkah atau langsung berbalik atau berputar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau hanya sudah langkah ada mundur sekitar sampai 1 cm itu nggak apa-apa. Itu ya, yang jelas itu kita jangan membesar-besarkan yang kecil, jangan mengkecilkan yang besar. Yang justru prinsipnya malah kita tidak motivasi. Tapi yang sebetulnya tidak sebetulnya sudah jelas. Kita sudah jelas pukulan. Oh ini itu. Ya tapi kalau misalnya maksudnya memang untuk elakan, misalnya pukulan, pasangan. Kalau serangan, tidak kalau tidak bersengaja atau bukan. Kalau pasangan bagaimana? Tidak bertenaga bisa kan kalau pasangan, tapi nantinya akan berdampak pada pemanfaatan penggunaan yang nilai kedua itu adalah bukan hanya manfaat. Bu, lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Hari ini kita paling lama sampai jam 5 ya. Sampai jam 5 karena kondisi dari lalu lintas juga tidak memungkinkan. Nanti saya bisa terjebak macet untuk pulang, sudah dapat izin. Paling lama adalah sampai jam 5 sore.
di sini. Setuju. Iya, saya juga mengantisipasi yang punya acara, apalagi daerah timur. Hanya sekarang sudah ini tanya jawab, kalau ada yang tidak ada tanya jawab lagi, mungkin dari segi administrasinya atau misalnya dari kesekretariatannya atau dari IT-nya bisa ditanya